Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina abwabal ulumi wal fuhumi wa anshur alaina min khazaini bi rahmatika ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa sama-sama mempelajari kembali untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab riwayat Nabi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari judul besarnya Kitab Al-Qur'an. Di antara wahyu yang disampaikan malaikat kepada Nabi Muhammad disuruh tuliskan, dinamakan Quran. Kitab ini tertulis dalam bahasa Arab yang sangat bagus dan manis susunannya yang tak dapat ditandingi manusia. Ini pelajaran kita yang pertama, yang judul besarnya Kitab Al-Quran. Di antara wahyu-wahyu yang telah disampaikan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka wahyu itu diperintahkan oleh Allah untuk diabadikan. Maka disuruh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk ditulis. Kemudian setelah ditulis, kemudian kitab ini berisi dalam bahasa Arab yang keindahan bahasa yang sangat luar biasa. Susunan rangkaian katanya pun yang tidak bisa ditandingi oleh manusia. Kemudian kita lanjutkan lagi. Lebih 20 tahun lamanya baru tamat. Karena disampaikan berangsur-angsur, sedikit-sedikit. Quran mengandung berbagai petunjuk dan pedoman hidup yang berguna bagi manusia untuk kebaikan dunia dan akhirat. Wahyu Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, tahap demi tahap, proses demi proses yang dilalui oleh Rasul kita Muhammad SAW, ternyata membutuhkan waktu selama 20 tahun barulah sempurna wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi kita. Kenapa demikian? Dikarenakan ketika Allah menurunkan wahyu tersebut kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan cara beransur-ansur, sedikit-sedikit menurut keadaan yang dibutuhkan oleh umat. Maka dikala Rasulullah tidak bisa menjawab lagi, maka untuk menjawab pertanyaan umat di saat itu, maka Allah mewahyukan kepada Nabi kita, lalu Nabi kita menyampaikan kepada umatnya. Kemudian kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran adalah kandungan mengenai tentang terpetunjuknya seseorang untuk mendapatkan jalan yang benar, pedoman hidup yang sangat berguna bagi kita di saat itu.
baik kegunaannya di dalam dunia dan juga kebaikan yang sampai nanti ke akhirat. Inilah yang mungkin terkandung di dalam Al-Quran, semua mengenai tentang kehidupan manusia, kebaikan manusia yang seharusnya berpedoman pada Al-Quran supaya mereka mendapatkan petunjuk, supaya mereka berada di dalam kebaikan dunia dan juga akhirat. Kemudian, menyiarkan Islam sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad menyiarkan agama Islam dengan bersungguh-sungguh. Mula dilakukannya dengan sembunyi-sembunyi, pengikutnya bertambah seorang demi seorang. Mereka disebut mukmin, artinya orang yang beriman. Disebut juga muslim, artinya orang yang beragama Islam, atau orang yang patuh dan menuruti perintah Tuhan. Orang yang tiada hendak beriman dikatakan kafir, artinya orang yang ingkar. Nabi Muhammad sendiri memakai perbahasaan sahabat terhadap orang-orang yang beriman dan pernah berjumpa dengan dia, suatu perbahasaan yang menunjukkan rasa persamaan. Inilah metode Rasulullah di dalam menyampaikan agama Islam. Pertama sekali, Nabi Muhammad menyampaikan agama Islam dengan cara sembunyi-sembunyi. Hal ini dilakukan oleh Rasulullah dengan cara perlahan-lahan. Di saat itu, orang yang mengikuti Rasulullah bertambah dan bertambah. Ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka seseorang yang mereka beriman kepada Rasulullah, mereka yang mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka digelar mereka mukmin, yang artinya orang yang beriman. Sedangkan mereka yang tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka dia disebut adalah orang kafir. Orang yang mengikuti Rasulullah yang ikut agama Islam, maka dia digelar dengan al-muslim ataupun muslim. Orang yang senantiasa patuh terhadap perintah Allah dan mereka yang patuh terhadap larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian metode Rasulullah menyampaikan agama dengan cara perlahan-lahan. Menurut perbahasaan yang dimiliki oleh para sahabat, Rasulullah dekati mereka sehingga mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah pernah berjumpa dengan mereka. Satu perbahasaan yang dimana dengan perbahasaan tersebut dapat menunjuki kepada mereka rasa persamaan. Tidak ada perbedaan yang terjadi di antara Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya, sehingga mereka berangsur-angsur ataupun sedikit demi sedikit mereka bertambah dan terus bertambah menjadi orang mukmin dan menjadi orang Islam di saat itu. Baik, kita lanjutkan. Orang mula-mula beriman. Orang yang mula-mula beriman ialah istrinya Khadijah. Orang yang pertama sekali memeluk agama Islam, orang yang pertama sekali memilih untuk beriman kepada Rasulullah dan juga beriman kepada Allah, itulah istri beliau sendiri yang bernamakan Khadijah. Kemudian, daripada laki-laki Abu Bakar dan pada anak-anak Ali anak Abu Talib, orang yang telah beriman itu berusaha pula mengajak orang-orang lain supaya beriman.
Yang tadi telah kita sebutkan, pertama sekali orang yang beriman adalah istri beliau. Setelah itu diikuti oleh sahabatnya yang bernamakan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian juga diikuti oleh dari kaum anak-anak, yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kemudian di antara mereka yang telah masuk dalam agama Islam ataupun mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka pula mengajak orang yang terdekat dengan mereka untuk masuk Islam dan beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dari pihak perempuan adalah Siti Khadijah yang pertama sekali. Dari pihak laki-laki adalah Sayyidina Abu Bakar yang pertama sekali. Dan dari pihak pada pihak anak-anak, yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kemudian di antara gelar para sahabat, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, tapi pada Sayyidina Ali beliau digelar dengan karamallahu wajhah. Kenapa ini terjadi? Oleh para sahabat yang 4, ada yang gelarnya radhiyallahu anhu, ada pula yang gelarnya hanya satu orang, yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jawabannya, para sahabat yang lain, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, mereka ada waktu di mana mereka tidak beragama Islam. Sedangkan Sayyidina Ali ketika beliau balik langsung disambut dengan agama Islam. Langsung beliau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga beliau digelarlah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Baik, kita lanjutkan. Menyiarkan Islam berterang-terang. Setelah 3 tahun lamanya ia menyiarkan Islam dengan sembunyi-sembunyi, barulah ia diperintahkan Tuhan menyiarkannya berterang-terangan. Semenjak itu, mulailah ia menyiarkan agama itu pada tempat-tempat yang terbuka di hadapan orang banyak. Setelah lama 3 tahun Rasulullah mengajak orang beriman kepada Allah hanya dari hati ke hati, hanya dari dalam keadaan sunyi yang tidak beliau terangkan secara terang-terangan, maka kali ini setelah 3 tahun lamanya barulah datang perintah daripada Allah Subhanahu wa taala agar agama ini disiarkan dengan secara terang-terangan. Maka ketika itu Rasulullah di mana tempat yang terbuka, di mana tempat ada orang yang berkumpul beramai-ramai, orang banyak, maka disitulah Rasulullah menyampaikan agama Islam. Namun apa yang terjadi? Rintangan. Ketika agama Islam telah disiarkan dengan terang-terangan, rintangan dan tantangan yang hebat mulai dilakukan oleh orang-orang kafir. Ia diperolok-olok dan dihinakan, dikatakan gila dan tukang sihir. Pengikut-pengikutnya dianiaya dan disiksa serta dipaksa. Ini rintangan yang sangat luar biasa yang ada pada Rasul kita Muhammad SAW, dan disiksa serta dipaksa meninggalkan agama Islam. Ketika Rasulullah menyiarkan agama Islam secara terang-terangan, rintangan yang dahsyat yang beliau hadapi, rintangan tantangan yang sangat luar biasa. Orang-orang kafir memperolok-olok Rasul kita, dihinakannya, dikatakan Rasul kita orang yang gila, dikatakan Rasul kita ini tukang sihir. Kemudian orang yang telah masuk dalam agama Islam, mereka yang sudah beriman kepada Allah, mereka disiksa dan dipaksa supaya mereka meninggalkan agama Islam. Ini rintangan yang sangat dahsyat yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Abu Lahab dan Abu Jahal terkenal
sebagai pemuka-pemuka orang kafir yang sangat menunjukkan permusuhan. Yang menjadi lawan pertama Rasul kita ataupun musuh terbesar dari kalangan orang kafir tidak lain dan bukan adalah Abu Lahab dan juga Abu Jahal. Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya tiada membalas permusuhan. Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya tiada membalas permusuhan itu dengan permusuhan, tetapi senantiasa menghadapinya dengan hati yang lapang dan sabar, serta menunjukkan alasan-alasan atas kebenaran pengajaran. Ketika Abu Lahab, Abu Jahal yang menampakkan permusuhan kepada Rasulullah, tetapi Nabi kita dan juga para sahabatnya tidak membalas dengan permusuhan. Tetapi mereka hadapi dengan hati yang tenang. Mereka hadapi dengan hati yang lapang, sabar. Dan bahkan mereka memberikan alasan-alasan benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kekejaman itu tiada sedikit jua menggoncangkan iman mereka. Bahkan dalam waktu yang sulit itu, Nabi Muhammad telah mengatakan kepada pengikutnya bahwa agama Islam itu pasti akan menjadi kenyataan dengan pertolongan Tuhan dan pasti akan berkembang luas. Ketika para sahabat dikecam dan juga Rasulullah diancam oleh berbagai macam pihak yang ingin meninggalkan mereka beriman kepada Allah, maka di saat itu Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya ataupun pengikutnya yang telah beragama Islam, yakin dan percaya apa yang telah disampaikan ini benar, maka mudah-mudahan kelak dengan pertolongan Allah, agama ini pasti berkembang pesat, pasti di mana-mana ada Islam. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah kepada pengikut agama Islam di saat itu. Ketetapan pendiriannya dalam menyiarkan agama Islam, ia senantiasa berpendirian, tetap tiada bimbang dan tiada gentar ketika disampaikan Abu Talib kepadanya permintaan orang-orang kafir yang datang mendesak supaya meneruskan pekerjaan itu. Ia menjawab, "Demi Allah, hai saudara bapakku, jikalau diletakkan mereka matahari pada kananku dan bulan pada kiriku, supaya pekerjaan ini kutinggalkan, tiada akan kutinggalkan dia sebelum dia menjadi kenyataan dengan pertolongan Allah. Atau binasakah aku sebelum itu?" Mendengar pendiriannya yang tetap dan tiada bergoncang ini, dengan terharu Abu Talib lalu berkata, "Pergilah, katakan apa yang engkau sukai, demi Allah tiada akan kuserahkan engkau kepada mereka." Ketetapan pendirian yang dilakukan oleh Rasulullah sangat luar biasa. Perjuangan yang beliau lakukan, beliau tidak gentar sedikit pun, beliau tidak bimbang sedikit pun di dalam menyampaikan perintah-perintah Allah. Maka di saat itu orang kafir memohon kepada Abu Talib, "Wahai Abu Talib, engkau hentikan Rasul, engkau hentikan Muhammad supaya dia jangan menyampaikan lagi apa yang akan disampaikannya."
Ketika itu Abu Talib berkata, "Wahai Muhammad, engkau hentikan saja pekerjaanmu. Tidak usah engkau teruskan lagi." Maka di saat itu Nabi kita menjawab, "Demi Allah, wahai saudara ayahku, jikalau mereka meletakkan matahari pada kananku dan juga mereka letakkan bulan di kiriku agar pekerjaan ini tidak saya teruskan, tiada akan kutinggalkan sebelum agama ini menjadi nyata dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau binasalah aku sebelum menyampaikannya itu." Ketika Abu Talib mendengar ketetapan hati yang tiada bergonjang sedikit pun, yang tiada gentar sedikit pun, maka di saat itu Abu Talib terharu. Lalu Abu Talib berkata, "Wahai Muhammad, pergilah. Katakan apa yang engkau mau. Katakan apa yang engkau suka. Demi Allah, aku tiada menyerahkan engkau kepada mereka." Setelah itu, bujukan. Setelah melihat bahwa segala hinaan dan kekejaman itu tiada dapat merintangi Nabi Muhammad, maka orang-orang kafir tersebut mencoba membujuknya asalkan ia suka menghentikan pekerjaannya itu. Mereka berjanji akan memberikan harta yang banyak, pangkat yang tinggi, dan sebagainya kepadanya. Bujukan itu ditolaknya. Ketika rintangan yang sangat dahsyat dilewati oleh Rasulullah, tidak gentar sedikit pun terhadap orang kafir, maka orang kafir tersebut berusaha membujuk Nabi kita. "Wahai Muhammad, engkau tinggalkan, engkau hentikan pekerjaanmu, jangan engkau sampaikan lagi. Maka kami," kata orang kafir tersebut, "memberikan harta kepadamu yang amat banyak, pangkat yang tertinggi kepadamu, dan juga berbagai macam alasan yang disampaikan oleh orang kafir, asalkan Muhammad mau meninggalkan ataupun menghentikan pekerjaannya." Namun bujukan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau tetap teguh pada pendiriannya. Beliau senantiasa menyampaikan agama supaya mengajak orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah sampai di sini perjumpaan kita pada hari yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan diberikan manfaat bagi kita semua. Di mana ada kesalahan di dalam pembacaan dan juga penjelasan, mohon diperbanyak maaf. Mudah-mudahan menjadi amal bagi kita semua. Kami akhiri, wallahu a'lam bissawab, wa ilaihi marji wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.